Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adada ma'lumatika wa midata kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'da. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah kula kali panjenengan sami tansah dipun hormati, dipun cintai kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi dipun paringi kesehatan zahiran wa batinan, ugi dipun paringi rezeki ingkang kathah tur barokah, ugi dipun paringi umur panjang tur barokah, ugi dipun paringi tetapi iman lan tetapi Islam. Allahumma amin. Pramila monggo kita awali kelawan waosan bi suratil Fatihah. Liridha ila wali syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji bareng kalian kula Kang Dayat saking kota Sidoarjo. Dados ngaji menika ngriwayataken ngisahaken kisah Abu Sholeh dan apel. Abu Sholeh niku termasuk ayahandanya bapake Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Dikisahkan dalam sejarah Islam, seorang pemuda alim bernama Abu Sholeh. Ia adalah turunan ke-12 dari Rasulullah Muhammad SAW, dari garis Sayyidina Hasan As-Sibti radhiyallahu an. Ia berasal dari desa Jilan, Iran. Suatu siang, saat Abu Sholeh tengah berzikir di pinggir sungai, dilihatnya kumpulan buah apel yang hanyut terbawa aliran sungai. Segera ia mengambilnya sebuah dan memakannya. Namun tiba-tiba ia berhenti mengunyah. Ia merasa bersalah. Aku telah mencuri. Buah ini pasti ada yang memiliki.
Aku harus menemui dan meminta maaf pada pemilik pohon apel yang buahnya telah kumakan tanpa seizinnya, katanya dalam hati. Abu Soleh lalu berjalan menyusuri sungai hingga menemukan pohon apel tersebut. Segera ia menemui pemilik pohon apel itu untuk meminta maaf. Pemilik pohon apel itu bernama Asya Abdullah. Beliau adalah keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Beliau adalah seorang waliullah yang sangat disegani pada masa itu. Saat Abu Soleh menyampaikan permintaan maaf, Asya Abdullah merasa senang dan takjub akan kebersihan hati pemuda Jilan ini. Beliau lalu bermaksud ingin mengangkat Abu Soleh sebagai santrinya, namun tidak secara transparan. Maksud itu disampaikannya, "Baiklah, karena kau telah mencuri buah apelku, maka kau harus bekerja di ladangku selama 12 tahun, kata Asya Abdullah. Tanpa banyak bertanya, Abu Soleh langsung menyanggupinya. Ia lalu bekerja sekaligus belajar agama kepada beliau. Setelah tunai 12 tahun, Abu Soleh membayar kesalahannya. Ia lalu menemui gurunya Asya Abdullah untuk menanyakan apakah permintaan maafnya sudah dapat diterima. Bukan pernyataan bahwa maafnya telah diterima. Asya Abdullah justru memberinya sebuah tugas baru, yakni tugas lagi. Aku akan menerima permintaan maafmu bila kau bersedia kunikahkan dengan putriku, seorang wanita yang lumpuh, buta, tuli dan bisu, kata Asya Abdullah. Seperti biasa, Abu Soleh tidak banyak bertanya. Ia langsung menerima amanah tersebut dengan harapan semoga permintaan maafnya diterima oleh gurunya. 3 hari kemudian dilangsungkanlah akad nikah dan walimatul urus syukuran antara Abu Soleh dengan wanita pilihan gurunya. Malam hari ketika hendak memasuki kamar pengantin, Abu Soleh terdiam sejenak. Ya Allah, aku pasrahkan hidup dan matiku hanya padamu. Doanya di dalam hati. Dengan perlahan diketuknya pintu kamar pengantin tersebut, lalu ia membukanya dan masuk sambil mengucapkan salam. Sang pengantin wanita menjawab salamnya. Abu Soleh terkejut bukan main. Seorang wanita berparas cantik jelita datang menghampiri dengan senyum menghiasi wajahnya sembari meminta maaf. Ia lalu keluar kamar, merasa telah salah masuk kamar. Ia kemudian mencari istrinya di kamar yang lain, namun tidak juga ditemuinya. Akhirnya Abu Soleh mendatangi Asya Abdullah untuk menanyakan di manakah istrinya berada. Abi, bolehkah ku bertanya di manakah istriku berada? Tanya Abu Soleh dengan ta'zim. Ya, di kamar pengantin kalianlah, jawab Asya Abdullah sembari tersenyum. Tetapi wanita yang kutemui di kamar itu tidak seperti yang dikatakan Abi. Ia tidak bisu dan tuli. Ia menjawab salamku. Ia juga tidak buta. Justru matanya cantik sekali dan ia pun tidak lumpuh. Ia malah menghampiriku saat ku memasuki kamar. Jelas Abu Soleh masih dengan wajah kebingungan. Melihat kebingungan Abu Soleh, Asya Abdullah malah tertawa terbahak-bahak. Usai tertawa beliau baru berkata, wahai Abu Soleh, memang itulah putriku, Ummu Khair Fatimah. Ku katakan dia lumpuh karena dia tidak pernah menjejakkan kakinya ke tempat maksiat. Buta karena dia tidak pernah melihat hal yang haram. Tuli karena dia tidak pernah mendengar hal yang
khurafat, yaitu jelek, dan bisu karena dia tidak pernah bertutur yang mubazir, yakni sia-sia. Mengertilah Abu Soleh bahwa amanah menikahi putri gurunya adalah ungkapan kasih sayang dan rasa bangga Asy-Syaikh Abdullah padanya. Karena kesabaran dan kemuhasabahannya kepada guru dan amanahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Abu Soleh amanah yang penuh anugerah. Dari pernikahan ini, Abu Soleh dan Ummu Khair Fatimah dianugerahi seorang putra bernama Abdul Qadir. Kelak setelah dewasa, putranya ini masyhur sebagai seorang wali kutub, yakni Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Sedangkan Abu Soleh sendiri dikenal dengan nama Asy-Syaikh Abu Soleh Musa Jankai Dausat Al-Jailani, yakni berasal dari Jilan. Sementara beberapa orang berusaha menjaga amanah, ada segelintir mereka justru bermain-main dengan amanah. Sementara beberapa orang merasa anugerah adalah amanah, ada segelintir mereka justru menganggap amanah adalah anugerah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami saged ngamalaken punapa-punapa ingkang dipun riwayataken kisah menika Abu Soleh dan Apel. Mugi-mugi ngaji menika kalian kula ngaji bareng Kang Dayat, mugi dipun paringi ilmu ingkang manfaat, barokah fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Makaten akhiran saking kula. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.